Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Irvia Eriza, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Statistik Bisnis. Perkenalkan, nama saya Nur Saadah dengan NIM 28922270007 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Bekasi. Baiklah teman-teman, dalam video kali ini saya akan mempresentasikan beberapa bahasan dari mata kuliah statistik bisnis ini, yaitu yang pertama mengenai ukuran pemusatan data, yang kedua ukuran letak data, dan yang ketiga yaitu ukuran penyebaran data. Di mana ukuran pemusatan data ini terdiri dari rata-rata hitung atau mean, kemudian median dan modus, kemudian pada ukuran letak data itu terdapat kuartil, desil, dan persentil. Kemudian ada ukuran penyebaran data yang terdiri dari rank, simpangan rata-rata, varian, simpangan baku, koefisien variasi, dan angka baku. Kita mulai dari ukuran pemusatan data ya. Apa sih ukuran pemusatan data itu? Ukuran pemusatan data adalah sembarang ukuran yang menjadi pusat dari beberapa data. Dengan syarat data-data ini sudah diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar atau sebaliknya. Simpelnya, dari beberapa data terurut akan diperoleh suatu nilai yang menjadi nilai pusat atau perwakilannya. Ukuran pemusatan data ini terdiri dari mean, median, dan modus. Baiklah, kita bahas satu persatu ya, mulai dari mean atau rata-rata. Mean atau rata-rata adalah suatu bilangan yang mewakili sekumpulan data. Rata-rata dilambangkan dengan simbol X bar. Kita bisa menghitung nilai rata-rata atau mean dari data tunggal dan data tunggal berkelompok atau berfrekuensi. Dengan rumus untuk nilai rata-rata data tunggal yaitu X bar sama dengan jumlah semua nilai ya atau sigma X dibagi banyaknya data. Nah, jadi X bar sama dengan sigma X dibagi N. Ini untuk sigma X ini adalah jumlah semua nilai data. N-nya apa? N-nya adalah banyaknya data. Contohnya seperti ini. Hitung rata atau mean dari data berikut. Terdapat deret angka yaitu 6, 5, 9, 7, 8, 8, 7, 6. Nah, ini totalnya ada 8 angka ya. Ada 8, jadi N-nya adalah 8. Kemudian untuk menghitung rata ini kita jumlahkan dulu semua nilainya. 5 ditambah 6, ditambah 6, ditambah 7, ditambah 7, ditambah 8, ditambah 8, dan ditambah 9, kemudian dibagi 8. Hasilnya adalah 56 dibagi 8, sama dengan 7. Maka mean atau rata-rata dari nilai bilangan tersebut adalah 7. Kemudian ada rumus untuk mencari nilai rata-rata data tunggal berkelompok ya. Ini rumusnya adalah X bar sama dengan sigma Fn dikali Xn dibagi sigma F. Nah, ini Xn-nya itu adalah nilai atau data ke N, kemudian Fn-nya adalah frekuensi ke N. Median atau nilai tengah. Median atau nilai tengah merupakan sebuah cara yang digunakan untuk membagi dua data berdasarkan urutan nilai. Dengan rumus yaitu untuk median jumlah data ganjil, rumusnya adalah ME sama dengan X dikali N plus 1 dibagi 2. Kemudian untuk jumlah data genap adalah ME atau median ya, sama dengan X N bagi 2 ditambah X N bagi 2 ditambah 1, kemudian dibagi 2 kembali. Nah, coba kita terapkan pada jumlah data yang ganjil ya. Misalkan ada deret angka 10, 11, 12, 13, 14. Maka nilai tengah ini atau nilai mediannya dari deret angka ini adalah karena datanya ganjil, maka kita ambil angka di bagian tengah setelah diurutkan. Yaitu di sini terdapat yang dilingkarin ya, yaitu di angka 12. Kemudian bagaimana jika jumlah datanya genap? Nah, maka ketika jumlah datanya genap, misalkan ada deret angka dengan
12, 14, 16, 18, 20, 22. Setelah kita urutkan, maka kita ambil 2 angka di bagian tengahnya ya. Setelah diurutkan, kemudian kita jumlahkan 2 angka tersebut, lalu kita bagi 2. Karena di deret angka ini nilai tengahnya di angka 16 dan 18, maka kita jumlahkan 16 ditambah 18 kemudian dibagi 2. Hasilnya adalah 34 dibagi 2 sama dengan 17. Jadi nilai median dari bilangan genap ini dengan jumlah data genap ini adalah 17. Bagian ketiga dari ukuran pemusatan data ini adalah modus. Modus adalah nilai atau ukuran data yang sering muncul atau memiliki frekuensi paling banyak dan disimbolkan dengan M. Nah, macam-macam modus ini ada 2. Yang pertama yaitu modus data tunggal, yang kedua yaitu modus data berkelompok. Apa sih modus data tunggal ini? Modus ini berisi nilai data yang sering muncul dalam deretan data tunggal. Cara mencari modus data tunggal yaitu dengan cara mengurutkan data yang ada mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar, serta amatilah nilai mana yang paling sering muncul atau memiliki frekuensi terbanyak. Nah, kemudian apa sih modus data kelompok itu seperti apa? Modus data kelompok yaitu nilai yang paling banyak muncul dalam suatu data interval. Biasanya data interval hanya memiliki satu modus saja. Baiklah, kita coba ke contoh soal ya untuk mencari modus data tunggal. Misalkan ada deret angka 9, 8, 5, 6, 6, 4, 3, 5, 9. Kita cari modus data tunggalnya. Seperti penjelasan tadi, bahwa dalam pencarian modus data tunggal tidak perlu repot-repot menggunakan rumus ya. Cukup ikuti langkah berikut. Yang pertama, urutkan data tersebut menjadi dari yang terkecil hingga terbesar ya. Jadi ada angka 3, 4, 5, 5, 6, 6, 8, 9, 9. Nah, langkah keduanya, amati nilai mana yang sering muncul, dan ternyata yang sering muncul itu adalah angka 5, 6, dan 9. Jadi, modus dari data tersebut adalah 5, 6, dan 9 karena memiliki frekuensi terbanyak dengan 2 kali kemunculan. Jika nilai modus ada 2 atau lebih disebut multimodal karena memiliki modus lebih dari 2. Ya teman-teman, tadi kita sudah membahas mengenai ukuran data pemusatan. Sekarang kita membahas mengenai ukuran letak data. Ukuran letak data ini ada 3 macam, yaitu kuartil, desil, dan persentil. Yang pertama, kuartil. Kuartil adalah ukuran letak data yang membagi 4 bagian dari kumpulan suatu data. Jika terdapat semua data yang diurutkan mulai dari yang terkecil dan yang terbesar, maka data itu bisa dibagi menjadi 4 bagian. Seperti gini ya. Beberapa data angka terus kita bagi menjadi Xmin, Q1, Q2, Q3, dan Xmax. Nah, untuk menentukan kuartil data kelompok, kita menggunakan rumus QI ya. QI ini adalah kuartil ke I. Kemudian QI sama dengan L ditambah I per 4 kali N dikurangi FK dibagi F dan dikali P. Apa sih QI ini? QI adalah kuartil ke I atau data ke I ya. Bisa ke 1, ke 2, ke 3. Kemudian L. L ini adalah tepi bawah. Tepi bawah ini adalah nanti dikurangin dengan 0,5. Kemudian N-nya ini adalah banyaknya data, P itu panjang kelas, FK itu adalah frekuensi kumulatif, kemudian ada F frekuensi yang memuat kuartil ke I. Baiklah, kita coba terapkan pada contoh soal kuartil berikut ini ya. Nah, di sini terdapat tabel kuartil seperti ini. Ada interval kelas 31 sampai 35 dengan frekuensi 2, selanjutnya 36 sampai 40 itu frekuensinya 5 dan seterusnya hingga dengan kelas interval 61 sampai 65 dengan frekuensi 2. Bagaimana sih cara menentukan kuartil bawah atau Q1 dari tabel tersebut?
Nah, penyelesaiannya adalah jika kuartil bawah, maka kelas yang memuat Q1 adalah 1/4 dikali N. Nah, N-nya adalah 40 ya. Ini tadi jumlah frekuensi yang ada di tabel ini, setelah dijumlahkan ternyata ada 40. Sehingga 1/4 kali N adalah 1/4 dikali 40, yaitu hasilnya adalah 10. Dari nilai 1/4 N sama dengan 10 tadi, berarti Q1 adalah data ke-10. Maka kelas intervalnya adalah dari tabel tersebut adalah 41 sampai 45 dan F-nya sama dengan 5. Kemudian L-nya berapa? L-nya adalah 41 dikurangi 0,5 ya. L ini kan tepi bawah. Jadi hasilnya adalah 40,5. 41 didapat dari mana? Dari kelas interval hasil 1/4 N sama dengan 10. Kemudian FK-nya adalah 7 ya, frekuensi kumulatif. Kemudian P-nya adalah 5. Di mana ini P5? Yaitu dari 45 ya. Ini panjang interval kelas. Yaitu 45 dikurangi 41 ditambah 1. Maka QI sama dengan, kita terapkan rumus yang tadi ya. QI sama dengan L ditambah 1/4 N dikurangi FK dibagi F dikali P. Setelah kita masukkan angka-angka tadi, maka QI sama dengan 43,5. Sehingga didapatlah bahwa kuartil bawah dari diagram tersebut, dari tabel tersebut adalah 43,5. Berikutnya yaitu desil. Untuk menentukan desil hampir sama dengan kuartil ya. Namun jika kuartil membagi data menjadi 4 bagian, sedangkan desil membagi data menjadi 10 bagian dengan ukuran data N lebih dari 10. Hal tersebut ada 9 nilai desil dari 10 bagian, yaitu DI. I-nya adalah 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai dengan 9. Untuk menentukan desil data kelompok dirumuskan sebagai berikut. DI sama dengan L ditambah I/10 dikali N dikurangi FK dibagi F jadi frekuensi ya, kemudian dikali P. Keterangannya apa? DI ini adalah desil ke I, yaitu desil bisa ke-1, bisa ke-2, ke-3, dan seterusnya sampai dengan desil ke-9. Kemudian L-nya adalah tepi bawah ya, tepi bawah dari hasil tersebut, kemudian dikurangi 0,5. Kemudian N-nya apa? N-nya adalah banyaknya data, P-nya adalah panjang kelas, FK-nya adalah frekuensi kumulatif ya, jumlah frekuensi sebelum desil ke I, dan F-nya adalah frekuensi. Oke, kita coba terapkan ya rumus yang desil tadi ke dalam contoh soal berikut ini. Di sini terdapat 1000 siswa peserta lomba cerdas cermat diperoleh data nilai pada tabel berikut. Ya, ada nilai dengan interval 0 sampai 9 dengan frekuensi 5, kemudian seterusnya sampai dengan 90 sampai 99 dengan frekuensi 1. Nah, dari tabel tersebut coba kita tentukan desil keempat ya. Penyelesaiannya adalah desil keempat, yaitu maka nilainya adalah 4/10 ya. Dengan N adalah frekuensi total. Jadi 4/10 dikali N sama dengan tadi frekuensi totalnya setelah kita jumlahkan dari tabel tersebut adalah 1000. Jadi kita terapkan ke rumus mencari desil keempat ini dengan 4/10 dikali N sama dengan 4/10 dikali 1000, karena tadi N-nya adalah frekuensi totalnya adalah 1000 ya, didapatkanlah 400. Kita terapkan ke dalam rumus tadi ya, karena yang ditanyakan desil keempat, maka D4 sama dengan L ditambah 4/10 dikali N dikurangi FK dibagi F dikali P. Nah, ini D4 sama dengan, ini interval bawahnya adalah 29,5 ya. Karena tadi itu desil keempatnya berada di angka 400. Nah, kemudian D4 sama dengan 29,5 ditambah 400 dikurangi 274 dibagi 263 dikali 10. Interval kelasnya 10 ya.
Jadi didapatkanlah D4-nya adalah 34,3 sehingga desil keempat ini adalah 34,3. Selanjutnya yaitu persentil. Kuartil dan desil masing-masing membagi data menjadi 4 dan 10 bagian. Sedangkan persentil membagi data yang berurutan menjadi 100 bagian. Hal tersebut merupakan sekumpulan data yang mempunyai 99 nilai persentil, yaitu PI. I-nya ini adalah 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai 99. Untuk menentukan persentil didapatkan dengan rumus seperti ini ya. PI atau persentil ke I yaitu sama dengan L ditambah I per 100 dikali N dikurangi FK dibagi F kemudian dikalikan P. P ini adalah interval kelas atau panjang kelas ya. Nah, ini dengan keterangan N-nya adalah banyaknya data. PI adalah persentil ke I, kemudian L-nya adalah tepi bawah, FK-nya adalah jumlah frekuensi atau frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil ke I yang ditanyakan. Nah, kemudian F-nya adalah frekuensi dan P-nya adalah panjang kelas. Oke, kita coba terapkan ke contoh soal persentil ya. Di sini terdapat tabel nilai ya, nilai frekuensi dan kumulatifnya. Nah, tanyakan persentil ke 30. Oke, kita carikan dulu persentil ke 30, maka nilainya adalah 30 per 100 dikali N. N-nya berapa? Kita jumlahkan dulu frekuensi yang ada di tabel ini. Ternyata hasilnya adalah 1000. Sehingga persentil ke 30 adalah 30 per 100 dikali 1000. Nah, ini hasilnya adalah 300. Kemudian L-nya berapa? L-nya adalah 30 dikurangi 0,5 ya. Kemudian FK-nya berapa? FK-nya adalah frekuensi kumulatifnya adalah 274, F-nya adalah 263, P-nya adalah 10. Kita terapkan ke dalam rumus ya. PI sama dengan L ditambah 3, P30 sama dengan L ditambah 30 per 100 dikali N dikurangi FK dibagi F dikali P. Maka P30 sama dengan 29,5 ditambah 300 dikurangi 274 dibagi 263 kemudian dikali 10. Hasilnya adalah P30-nya adalah 30,5. Sehingga persentil ke-30 dari tabel tersebut adalah 30,5. Ya teman-teman, tadi kita sudah membahas mengenai ukuran pemusatan data, kemudian ukuran letak data. Nah, sekarang kita akan membahas ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai-nilai data berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya, atau seberapa besar penyimpangan nilai-nilai data dengan nilai pusatnya. Jenis-jenis ukuran penyebaran data antara lain, yang pertama yaitu rank. Yang kedua ada simpangan rata-rata, yang ketiga varians, yang keempat simpangan baku, yang kelima koefisien variasi, dan yang keenam yaitu angka baku. Apa sih rank itu? Rank adalah selisih antara nilai terbesar dengan nilai terkecil ya. Ini rumusnya adalah kita cari dulu nilai yang terbesarnya, kemudian kita kurangi dengan nilai yang terkecil. Maka ini adalah disebut rank atau selisih. Kemudian varians. Varians ini adalah ukuran seberapa jauh penyebaran data dari nilai rata-ratanya. Nah, ini rumusnya adalah S kuadrat sama dengan Pi XI dikurangi X bar kuadrat dibagi N dikurangi 1. Kemudian yang ketiga yaitu ada coefficient of variation atau CV. Adalah suatu sistem perbandingan antara standar deviasi dengan nilai rata-rata yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Rumusnya adalah CV sama dengan S dibagi X bar dikali 100%.
Yang berikutnya yaitu simpangan rata-rata atau deviasi min. Adalah rata-rata jarak antara nilai-nilai data menuju rata-ratanya. Simpangan rata-rata termasuk ke dalam ukuran penyebaran data seperti halnya varian dan standar deviasi. Kegunaannya adalah untuk mengetahui seberapa jauh nilai data menyimpang dari rata-ratanya. Rumus simpangan rata-rata data tunggal yaitu SR sama dengan sigma I sampai N dikali XI dikurangi X bar dibagi N. SR ini apa? Simpangan rata-rata, XI-nya adalah data ke I, X-nya adalah rataan hitungan, N-nya adalah banyaknya data. Kemudian ada juga rumus simpangan rata-rata data berkelompok ya. Ini yaitu SR sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N, kemudian dikalikan FI, ya. FI ini yaitu dari XI dikurangi X bar, dibagi sigma I sama dengan 1 sampai N dikali FI. SR-nya adalah simpangan rata-rata, XI-nya adalah data ke I, X-nya adalah rataan hitung, kemudian FI-nya adalah frekuensi data ke I. Selanjutnya yaitu simpangan baku atau standar deviasi. Ini adalah nilai statistik yang dimanfaatkan untuk menentukan bagaimana sebaran data dalam sampel serta seberapa dekat titik data individu ke min atau rata-rata nilai sampel. Nilai simpangan baku dari kumpulan data bisa sama dengan 0, lebih besar maupun lebih kecil dari 0. Jika sama dengan 0, maka semua nilai dalam himpunan tersebut adalah sama. Sementara itu, nilai simpangan baku yang lebih besar atau kecil dari 0 menandakan bahwa titik data individu jauh dari nilai rata-rata. Rumus simpangan baku ya yang sampel yaitu S sama dengan akar dari sigma I sampai dengan N dikali XI dikurangi X bar ya dikuadratkan kemudian dibagi N dikurangi 1. S-nya adalah simpangan baku, XI-nya adalah nilai tengah, kemudian X adalah nilai rata-rata, N adalah jumlah data. Nah, bagaimana rumus simpangan baku data populasi? Yaitu sigma, ya sigmanya ini yaitu simpangan baku populasi ya, sama dengan akar dari sigma I sama dengan 1 sampai N dikali XI dikurangi mu kuadrat. Nah, dibagi N. Nah, XI-nya adalah data ke I, mu-nya adalah nilai rata-rata populasi, kemudian N-nya adalah jumlah data pengamatan populasi. Oke, kita coba selanjutnya yaitu ke angka baku. Angka baku adalah nilai yang menyatakan perbandingan antara selisih data dengan rata-ratanya berbanding simpangan baku data tersebut. Angka baku disebut juga Z-score. Oleh karena itu, angka baku dilambangkan dengan huruf Z. Fungsi angka baku adalah untuk mengetahui perbedaan suatu kejadian dibanding dengan kebiasaannya. Semakin besar angka bakunya, semakin baik nilai tersebut dibandingkan dengan nilai lain yang memiliki angka baku lebih kecil. Nah, rumus angka bakunya seperti apa? Yaitu Z sama dengan XI dikurangi X bar dibagi S. Z adalah angka baku, XI-nya adalah nilai suatu data, X barnya rata-rata hitung, dan S-nya adalah simpangan baku. Nah, ini ada contoh soal tentang angka baku. Misalkan diketahuinya, tentukan ya angka baku dari 2 jika rata-rata hitungnya adalah 6 dan simpangan bakunya adalah akar 7. Maka jawabannya adalah di sini XI-nya adalah 2 ya. Kemudian X-nya adalah 6, S-nya adalah angka 7. Kita terapkan ke dalam rumus yang di atas tadi, Z sama dengan XI dikurangi X bar dibagi S. Tadi XI-nya adalah 2, maka 2 dikurangi X barnya adalah rata-rata hitungnya adalah 6, kemudian simpangan bakunya adalah akar 7. Sehingga Z sama dengan 2 dikurangi 6 dibagi akar 7. Hasilnya adalah angka bakunya adalah min 4 ya, karena 2 dikurangi 6 adalah min 4 dibagi akar 7.
Jadi angka bakunya di sini adalah min 4 per akar 7. Baiklah, demikian presentasi dari saya mengenai ukuran pemusatan data, ukuran letak data, dan ukuran penyebaran data. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.